Wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mau belajar lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang tentang menemukan hubungan pangkat rasional dengan bentuk akar ya. Pangkat rasional itu bisa dalam bentuk A per B gitu ya, pecahan gitu. A per B. Dengan tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi hubungan antara pangkat rasional atau pecahan dengan bentuk akar, dan nanti kalian akan dapat mengubah bentuknya, baik itu dari pangkat rasional ke dalam bentuk akar atau sebaliknya. Sekarang kita mulai dari hal yang awal dulu, yaitu apa sebenarnya bentuk akar itu. Nah, ini kalian sering melihat bentuk seperti itu bisa dibaca akar kuadrat dari A atau akar pangkat 2 dari A ya. Akar pangkat 2 dari A. Sebenarnya di sini di mana Pak 2-nya? Nah, sebenarnya ini ada angka 2 di sini, cuman kesepakatan umum itu bisa tidak ditulis begitu. Jadi tidak ditulis enggak apa-apa, ditulis juga enggak apa-apa sebenarnya. Nah, sekarang kalau yang sebelah sini itu akar pangkat 3 dari A gitu ya. Akar pangkat 3 dari A. Di mana kita tahu bahwa ini itu namanya tanda akar, kemudian 3-nya ini namanya adalah indeks akar, dan di dalam akarnya itu namanya adalah radikan atau bilangan yang akan diakarkan, atau bilangan di dalam akar itu namanya radikan. Sekarang coba kita perhatikan kembali di sini. Sebelumnya kita udah belajar perkalian berulang, perpangkatan ya, berubah jadi eksponen atau bilangan berpangkat. Contoh nomor 1 misalnya, 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 kali 2, hasilnya 4. Kemudian akar itu adalah membalikkan kondisi tersebut. Kalau tadi itu 2 dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya 4. Jadi bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 4. Namun kalau akar 4 ini adalah kita mencari sebuah bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 4. Nah, jadi kebalikannya. Kalau eksponen merubah 2 ini ya, dipangkatkan hasilnya menjadi 4. Nah, kalau bentuk akar itu 4 ini akan menjadi 2. Nah, itu seperti apa? Jadi artinya kita mencari bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya itu 4. Ya, kebalikannya. Bilangan tersebut adalah 2. Nah, jadi gini, Pak, kok bertanya, Pak kan negatif 2 kali negatif 2 juga hasilnya 4, Pak, begitu. Nah, dalam bentuk akar ini yang dicari adalah nilai yang positif ya. Bilangan yang positif yang dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 4, atau disebut juga sebagai dengan akar kuadrat yang positif gitu. Akar kuadrat utama itu adalah positif. Selanjutnya, kira-kira apa nih? Kalau 3 kuadrat itu kan sama dengan berapa? 3 kali 3 atau hasilnya adalah 9. Nah, sekarang kalau akar 9, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 9 itu berapa ya? Kita mencari bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 9. Bilangan tersebut adalah 3. Ya, betul ya, 3. Nilai akarnya adalah 3. Bagaimana dengan yang nomor 4? 4 ini pangkatnya adalah pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 begitu. Sama dengan berapa? 8. Sekarang ini dibaca apa ini? Ini akar pangkat 3 dari 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8. Cara mencarinya adalah kita mencari sebuah bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Bilangan tersebut adalah 2. Ya, jadi bilangan jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 8 itu adalah 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, begitu. Jadi seterusnya kalian silahkan kerjakan sendiri. Nah, sekarang coba yang nomor 2 ini tinggal diperhatikan saja. Kayak misalnya kita sebut punya bilangan A kuadrat sama dengan B. Bagaimana bentuk akar yang berkaitan dengan B? Kira-kira kalau dirubah dalam bentuk bilangan dalam bentuk akar itu seperti apa bentuknya? Itu mirip seperti ini ya. Kalau ini kan 2 pangkat 2 sama dengan, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bentuk akarnya seperti ini. Nah, kalau nomor B dan C ini seperti apa? Ini sudah ada contohnya di atas. Sekarang nomor 3, lengkapi dan tuliskan alasanmu ya. Di sini akar di sini 4 kuadrat sama dengan 16, akar 16 sama dengan berapa? Nah, ini penjelasannya tadi sudah Bapak spill juga di awal kenapa seperti itu gitu. Hasilnya berapa akar pangkat 2 dari 16 ini? Misalnya hasilnya 4 gitu. Kemudian kenapa bisa 4? Nah, itu kan tadi udah Bapak jelaskan. Lanjut selanjutnya. Sekarang bagaimana mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat? Sebenarnya maknanya akar pangkat 2 dari 16 itu kalau berubah menjadi bentuk pangkat itu seperti apa sih begitu? Kalau tadi kan kita sudah mengetahuinya ya, merubah bentuk pangkat itu kan kebalikannya dari akar, atau akar adalah kebalikannya dari bentuk pangkat. Nah, sekarang seperti ini. Apa hubungannya pangkat setengah dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 seperti ini? Seandainya kita punya bilangan persamaan ya, 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Jika kita ubah 16 menjadi bentuk pangkat, jadi kita misalkan kita pangkatkan kedua ruas menjadi pangkat setengah ya. 16 kita pangkatkan menjadi setengah, jadi seperti ini. Baru 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 itu kita pangkatkan setengah, jadi seperti ini. Kita tahu bahwa bilangan yang berpangkat dan kemudian dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali, jadi 4 pangkat 2 kali setengah, jadi pangkatnya dikali. Hasilnya berapa? 2 kali setengah. 2 kali setengah itu kan sama dengan 1 ya. Jadi
4 pangkat 1. 4 pangkat 1 berapa? Itu 4. Jadi kita peroleh bahwa 16 pangkat setengah itu sama dengan 4. Dan kita tahu bahwa akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Sehingga kita bisa simpulkan, ini dengan salah satu caranya adalah ini, 16 pangkat setengah itu sama dengan 4. Dan akar pangkat 2 dari 16 itu sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis bahwa 16 pangkat setengah itu sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Ya, begitu ya. Jadi ketika akar 16 itu kita bisa tulis menjadi 16 pangkat 1/2. Begitu pula dengan yang akar pangkat 3 dari 27 misalnya. Jadi ternyata 27 pangkat 1/3 itu sama dengan 3, dan akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Kenapa seperti ini? Tadi kan udah belajar ya. Kita mencari bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 27. Jadi 3 kali 3 kali 3 ini kan sama dengan 27. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 27 itu bisa ditulis 27 pangkat 1/3. Nah, begitu ya. Begitu pula dengan bilangan yang lain, kayak misalnya ini, akar pangkat 5 dari 243 bisa ditulis 243 pangkat 1/5. Begitu. Ini ada contohnya di sini, diperhatikan. Selanjutnya kita yang dimana pangkatnya itu bentuknya M per N ya. Kalau tadi kan 1/N. Sekarang N per N, misalnya 8 pangkat 2/3. Nah, itu seperti apa sih penulisannya dalam bentuk akar, begitu kan? Jadi seperti ini. 8 pangkat 2/3 itu kan sama dengan 4. Dari mana? Nah, jadi seperti ini ya mencarinya. 8 pangkat 2/3 itu kita bisa kita distribusikan, kita ubah 2/3-nya ini menjadi 1/3, baru dipangkatkan 2 lagi. Nah, kita tahu bahwa kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi dikali ya. Sini kan jadi 1/3 kali 2 kan hasilnya 2/3. Nah, jadinya ini tidak merubah nilainya, tapi hanya merubah bentuknya saja. Nah, sedangkan kita tahu 8 1/3, 8 pangkat 1/3 di bagian halaman sebelumnya tadi itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Begitu ya. Kita mencari akar pangkat 3 dari 8 berapa? Bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya 8, itu adalah 2. Sehingga 2 ini dipangkatkan dengan 2, sama dengan 4. Jadi 8 pangkat 2/3 sama dengan 4. Penulisannya seperti apa? Penulisannya bisa seperti ini ya. Nah, jadi ketika 8 pangkat 2/3 itu bisa ditulis seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Atau juga bisa ditulis seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 8 baru dipangkatkan dengan 2. Nah, bisa ditulis seperti itu juga. Sama halnya dengan ini 16 3/4. Kita tahu bahwa 16 3/4 itu kita bisa pecah. Kita bisa ubah bentuknya. 3/4 itu menjadi 1/4 dengan 3 ya. Ketika dikalikan, ini kan hasilnya 3/4 juga. Jadi tidak merubah nilainya. Dan kita tahu bahwa 16 pangkat 1/2 pada halaman sebelumnya itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Ya, di sini ini kan di atas itu pembilang, 4 itu penyebut. Nah, penyebutnya menjadi indeks akarnya di sini. Akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2, kemudian 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8. Jadi 16 pangkat 3/4 itu hasilnya 8. Jadi bisa ditulis seperti ini ya, 16 pangkat 3/4 itu bisa ditulis akar pangkat 4 dari 16 pangkat 3. Atau bisa ditulis akar pangkat 4 dari 16 baru dipangkatkan dengan 3 begitu. Nah, seperti ini bentuk penulisannya. Nah, seperti ini ya bentuk penulisannya. Sekarang soal latihan. Ubah ke bentuk akar ya. Tadi kan 27 2/3 itu kita bisa ubah pangkatnya. Bentar. Kita ubah pangkatnya menjadi berapa? 27 ini 27 pangkat 1/3 ya. Terlalu besar sepertinya tulisannya. 27 pangkat ini menjadi 1/3 pangkat 2. Nah, jadi kan kita ubah 2/3-nya ini menjadi 1/3 dipangkatkan dengan 2. Kita tahu bahwa 27 pangkat 1/3 ini tadi kan berubah menjadi ini memiliki indeks 3, akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini bisa ditulis seperti ini kan. Nah, 2-nya di atas pangkatnya. Kita cari bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya 27. 3 bilangan. Bilangan tersebut adalah 3 ya. 3 kalikan 3 kalikan 3. Sebanyak 3 kali itu adalah 27. Sehingga akar pangkat 3 dari 27 ini kita dapat adalah 3. Pangkatnya masih pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi ubahlah pangkat pecahan berikut ke bentuk akar. Sebenarnya cukup sampai sini saja. Sampai sini sudah cukup kalian ya. Nah, kalau mencari nilainya di sini. Jadi 27 pangkat 2/3 itu bentuknya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 27 kemudian dipangkatkan 2. Atau bisa ditulis satu penulisan yang lain ya seperti ini. Bisa ditulis seperti ini.
indeksnya 3, sini 27, baru pangkatnya 2-nya di dalam sini. Nah, kita juga boleh. Tinggal kerjakan yang lain. Kemudian kalau ini, kebalikannya ya. Kebalikannya. Ubah dari bentuk pangkat, bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Ya, kita tahu bahwa di sini, kalau indeks itu kan penyebut ya. Penyebut itu begini anak-anak. Kan ada bilangan pecahan itu ada A per B. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ya, penyebut. Penyebutnya ini ya, ini akan menjadi indeks. Nah, sementara ini 3, ini kan indeks ya. 3-nya indeks. Indeks akar berarti dia akan menjadi penyebut. Berarti 27. Nah, kita pecahan, 2-nya ini menjadi pembilang dan 3-nya di bawah. Ini penulisannya kurang pas, jadi kecil saja tulisan indeksnya 27, di sini berarti 2/3. Nah, begitu ya. Bentuk pecahannya seperti itu. Yang lain tinggal disesuaikan dengan indeks dan radikannya yang di dalamnya. Nah, sekarang nomor bagian C itu menentukan nilainya. Baru ini nilainya tadi. Yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa 27 pangkat 2/3 itu kan bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2 lagi. Kemudian akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3, kemudian dipangkatkan 2, hasilnya berapa? 9. Gitu. Kemudian ini yang bagian D, ini apakah benar atau salah? 8 pangkat 2/3 adalah akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3. Benar atau salah kira-kira? Kalau salah, tulis aja sini salah misalnya. Yang benar seperti apa gitu. Kalian tuliskan bentuk akar yang benar itu seperti apa, atau di sini bentuk perpangkatan yang benar itu seperti apa. Sekarang nomor bagian E ya, bagian E. Sederhanakan ekspresi berikut sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Contoh seperti ini. Ini kan akar pangkat 3 dari radikannya atau bilangan di dalam akar itu A pangkat 3 kali A pangkat 6. Sebenarnya ini bisa kita selesaikan terlebih dahulu ya di dalam sini. Ini kan menjadi akar pangkat 3 dari A, kita tahu perkalian bilangan berpangkat itu berarti pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 6 gitu kan. Sehingga akar pangkat 3 dari A pangkat 9. Kalau dirubah dalam bentuk pecahan, misalnya menjadi berapa? A pangkat 9/3. 9/3. 9/3 berapa? Bisa disederhanakan menjadi A pangkat 3. Nah, seperti itu. Mungkin tulisannya kurang bagus ya. Kita tahu bahwa ini bisa ditulis menjadi A, indeksnya menjadi penyebut, baru pangkatnya menjadi pembilang di atas. A pangkat 9/3, 9/3 itu 3. Nah, jadi A pangkat 3. Jadi bentuk sederhananya adalah A pangkat 3. Yang lain disesuaikan. Kalau pembagian seperti apa gitu. Kalau ini tinggal nomor 6 misalnya. Ini berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 3, akar pangkat 3 dari A pangkat 2 itu kan bisa ditulis A 2/3 gitu ya. Karena ini indeksnya menjadi penyebut, kemudian dipangkatkan 4. Nah, kita tahu bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali. Jadi 2/3 kali 4. Berapa jadinya? Ya, bisa di A pangkat 8/3. Nah, bisa ditulis seperti itu. Ya, mungkin itu, yang lain nanti bisa kalian selesaikan sendiri. Dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.